Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siva Rosalia. Saya mahasiswa S1 Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Banda Sakti Tegal. Kali ini saya akan mereview jurnal bioteknologi yang berjudul Edukasi Penerapan Teknologi Fermentasi melalui Pembuatan Kefir dan Yogurt. Di sini penulisnya dari mahasiswa Prodi Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lambung Mangkurat. Dan sumbernya di sini tertera yaitu dari HTTPS, Bukit Toraja, dan tahun terbitnya tahun 2024. Yang pertama, latar belakang. Teknologi fermentasi dapat meningkatkan nilai tambah pada produk-produk pertanian, pangan, dan lainnya. Melalui fermentasi, bahan mentah dapat diubah menjadi produk dengan nilai jual yang lebih tinggi, seperti keju, yogurt, tempe, dan sebagainya. Hal ini memberikan peluang bagi para pelaku usaha untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal dan meningkatkan pendapatan. Banyak produk hasil fermentasi yang bermanfaat bagi kesehatan, contohnya adalah kefir dan yogurt yang mengandung prebiotik yang baik untuk pencernaan. Komplek Balitra Jaya Permai terletak di Kecamatan Lektabatu Utara, Banjarbaru Utara. Kawasan ini memiliki kelompok PKK yang cukup aktif dan diadakan setiap sebulan sekali. Namun kegiatan yang dilakukan masih cukup terbatas dan masih kurangnya pemberdayaan sumber daya manusia di kawasan ini. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah sosialisasi tentang teknologi fermentasi. Kemudian tujuan penelitiannya, pengabdian ini dilakukan bertujuan untuk mengenalkan teknologi fermentasi dan produk yang dihasilkan seperti yogurt dan kefir. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk pemberdayaan masyarakat dalam memberikan keterampilan baru pengolahan pangan dan produk-produk berbahan dasar lokal, sehingga mengurangi ketergantungan pada bahan pangan yang diimpor. Kajian teoritis, kefir merupakan jenis dari susu fermentasi yang pembuatannya menggunakan bermacam mikroorganisme untuk menghasilkan produk asam laktat dengan produk sampingan seperti etanol, asam lemak bebas, dan asetaldehid. Fermentasi dari kefir susu akan menghasilkan komponen pembentuk cita rasa kefir seperti asam laktat, gas CO2, asam asetat, alkohol, dan senyawa aromatik lain yang memberi rasa asam dan sensasi menyegarkan. Kefir memiliki karakteristik yang hampir sama dengan yogurt, tetapi konsistensi kefir lebih cair dan memiliki gumpalan susu lebih lembut di permukaannya. Kefir dan yogurt juga memiliki perbedaan dalam hal rasa. Kefir cenderung lebih asam, berbuih, dan beralkohol dibandingkan dengan yogurt. Kemudian metode penelitiannya yang pertama yaitu sosialisasi. Peserta akan diberikan informasi secara sederhana agar mudah dipahami serta materi yang telah disiapkan. Kemudian dalam sosialisasi ini membahas yang pertama yaitu rapat strategi pelaksanaan. Rapat strategi akan dipimpin oleh ketua pelaksana untuk membahas mengenai strategi dan perencanaan program pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan. Yang kedua yaitu survei lokasi. Survei ini dilakukan paling lambat 1 hari sebelum dilaksanakan kegiatan untuk mengatur tata letak perlengkapan dan bentuk kegiatan. Yang ketiga yaitu persiapan sarana dan prasarana. Persiapan yang dilakukan sebelum melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di kelompok PKK yaitu yang pertama pembuatan proposal pengabdian masyarakat, yang kedua pembuatan media presentasi seperti PowerPoint, yang ketiga pembuatan pertanyaan mengenai pengetahuan tentang produk fermentasi seperti pengertian kefir dan yogurt, perbedaan, manfaat, dan juga tata cara pembuatan. Yang keempat persiapan tempat pelaksanaan kegiatan. Kemudian yang kedua itu ada pelatihan. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat akan diberikan pelatihan melalui teknik yang sesuai sehingga lebih efisien. Yang pertama yaitu pretest. Peserta diberikan pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan peserta mengenai produk fermentasi seperti kefir dan yogurt, meliputi manfaat, proses pembuatan, dan pengemasan hasil olahan produk fermentasi. Yang kedua yaitu pemberian materi. Materi yang akan diberikan mengenai pengertian produk fermentasi, contoh produk fermentasi, perbedaan produk fermentasi, cara pengolahan menjadi kefir dan yogurt, serta metode yang digunakan melalui ceramah yang merupakan salah satu metode pembelajaran yang praktis
untuk menjelaskan suatu materi dan diketahui oleh peserta. Untuk meningkatkan pengetahuan, materi ceramah disertai dengan contoh-contoh sehingga lebih menarik. Materi yang akan disampaikan berupa yang pertama penjelasan mengenai fermentasi dan penerapan teknologi fermentasi, yang kedua praktek pembuatan kefood dan yogurt yang akan dibantu oleh Ibu Amalia Hairunisa, MSc, dan Ibu Nani Kartina, MSc. Kemudian yang ketiga pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh Bapak Fadlilatur Rahmah, MSc. Kemudian Prof. Dr. Apoteker Ibu Arnida, MSI, dan Prof. Dr. Apoteker Bapak Sutomo, MSI. Yang ketiga yaitu demonstrasi pembuatan kefir. Metode yang digunakan yaitu praktek pengolahan kefir dan yogurt. Pada kegiatan ini, mitra berperan aktif, khususnya pada kegiatan praktek, penyediaan tempat. Setiap aktivitas pelatihan dan pendidikan akan didampingi oleh tim pengabdi dan dibantu oleh 2 orang mahasiswa. Tugas mahasiswa adalah membantu proses pelatihan dan melakukan pendampingan selama proses pengabdian berjalan sampai mitra bisa mandiri. Pelaksanaan pengabdian diawali dengan pengenalan produk fermentasi. Selanjutnya, mitra akan praktek secara langsung pembuatan kefir dan yogurt. Dalam pembuatan yogurt menggunakan bakteri asam laktat, sedangkan pembuatan kefir menggunakan bakteri asam laktat dan hamir. Kemudian metode pembuatan kefir dan yogurt. Yang pertama, pembuatan kefir yaitu membutuhkan alat dan bahan berupa ragi, yakult, susu segar pasteurisasi, wadah kaca atau botol kaca bersih dengan penutup. Dan cara pembuatannya, proses dimulai dengan melarutkan ragi terlebih dahulu dengan air dan gula pasir hingga berbusa. Selanjutnya susu pasteurisasi dimasukkan ke dalam wadah yang telah disterilisasi terlebih dahulu. Panaskan susu tersebut selama kurang lebih 5 menit dan dinginkan pada suhu ruang. Kemudian masukkan susu tersebut dalam wadah botol kaca yang sudah disterilisasi dengan menambahkan ragi dan yakult. Tutup rapat dan diamkan selama 24-48 jam, tergantung kemasan yang diinginkan. Untuk aroma dan rasa bisa ditambahkan sirup sesuai selera. Kemudian kefir siap dinikmati. Kemudian pada pembuatan yogurt, alat dan bahannya membutuhkan yakult, susu segar pasteurisasi, wadah kaca atau botol kaca bersih dengan penutup. Dan cara pembuatannya, susu pasteurisasi yang sudah disterilisasi kembali selanjutnya didinginkan pada suhu ruang. Pada yogurt ini hanya ditambahkan yogurt dan disimpan dalam waktu 24-48 jam. Kemudian yogurt siap dinikmati. Yang terakhir yaitu diskusi. Untuk mempercepat pemahaman terhadap materi yang telah disiapkan dapat diterima dengan mudah oleh peserta, maka digunakan metode diskusi. Diskusi akan memberikan kesempatan pada peserta untuk menanyakan kembali materi yang akan disampaikan yang dirasa belum jelas oleh peserta. Kemudian metode yang terakhir yaitu post-test. Peserta diberikan pertanyaan kembali untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan peserta mengenai produk fermentasi setelah mengikuti kegiatan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, pemberian materi. Materi yang diberikan mengenai pengertian produk fermentasi, contoh produk fermentasi, pengertian, kefir dan yogurt, perbedaan produk fermentasi, cara pengolahan menjadi kefir dan yogurt, metode yang digunakan melalui ceramah yang merupakan salah satu metode pembelajaran yang praktis untuk menjelaskan suatu materi dan diketahui oleh peserta. Yang kedua yaitu pembuatan kefir dan yogurt. Produk yang dihasilkan dari kegiatan ini berupa produk kefir yang berwarna pink dan produk yogurt berwarna putih. Hal yang membedakan dari kefir dan yogurt adalah di mana kefir lebih terasa masam karena berisi kumpulan susu dan hamir, sedangkan yogurt hanya berisi susu dan bakteri asam laktat. Kemudian yang ketiga, peserta pengabdian mengikuti pengarahan dan praktek tentang pembuatan produk fermentasi. Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2024, di mana peserta dari kegiatan tersebut adalah kelompok Ibu PKK Balitra Jaya Pemai. Para peserta terlihat antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut, di mana mereka belum pernah melakukan praktek pembuatan produk fermentasi, khususnya pembuatan kefir dan yogurt. Kemudian kesimpulannya, berdasarkan kegiatan pengabdian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat sekitar, khususnya kelompok Ibu PKK Balitra Jaya Pemai, dapat memahami tentang fermentasi dan produk fermentasi seperti kefir dan yogurt.
di mana produk fermentasi ini dapat dijadikan alternatif minuman probiotik yang baik untuk kesehatan dan dapat digunakan untuk produk industri rumahan yang memiliki nilai ekonomis. Baik, sekian presentasi mengenai review jurnal saya pada video ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.